tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Dan ini sudah ada di semenjak zaman salaf terdahulu. Ibnu Manda. Ahlussunnah membagi akidah dan tauhid menjadi 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Di antara sekte Islam yang menyimpang adalah sekte Wahabi. Kelompok Islam yang pertama kali bercokol di Arab Saudi ini kini menamakan dirinya sebagai Salafi. Menurut mereka, nama Salafi cocok disematkan kepada mereka karena mereka pengikut ulama salaf. Tentu pengakuan mereka ini tidak berdasar, sebab ulama panutan utama Wahabi adalah Syekh Ibnu Taimiyah, sedang Syekh Ibnu Taimiyah hidup di abad ke-8 Hijriah. Apalagi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri sekte Wahabi, beliau malah hidup di abad 11 Hijriah. Meski demikian, Wahabi mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, padahal pandangan mereka memiliki banyak perbedaan dengan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Misalnya dalam akidah, Wahabi memiliki konsep sendiri dalam tauhid. Wahabi membagi tauhid menjadi 3, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam akidah memiliki konsep sifat 20. Konsep sifat 20 ini dicetuskan oleh Al-Imam Al-Asy'ari, ulama yang hidup jauh sebelum Syekh Ibnu Taimiyah. Artinya, konsep akidah sifat 20 lebih dahulu daripada konsep tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Maksud tauhid rububiyah adalah meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pengatur, dan penggerak jagat raya ini. Maksud tauhid uluhiyah adalah menyembah hanya kepada Allah. Menurut Syekh Ibnu Taimiyah, semua orang bertauhid rububiyah, termasuk orang-orang kafir. Akan tetapi, tidak semua orang bertauhid uluhiyah, termasuk umat Islam sendiri. Contohnya orang yang bertawassul kepada Nabi Muhammad, para sahabat, dan para wali. Mereka bertauhid rububiyah tapi tidak bertauhid uluhiyah. Karena menurut Syekh Ibnu Taimiyah, orang yang bertawassul itu termasuk menyekutukan Allah. Jadi sebenarnya tujuan Syekh Ibnu Taimiyah membuat rumusan tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat adalah ingin mengkafirkan orang-orang yang bertawassul dan beristighosah. Celakanya, hal ini sudah disemarakkan oleh ustadz-ustadz Salafi Wahabi di Indonesia. Oleh karenanya, mereka menuduh orang yang ziarah ke makam wali sebagai penyembah kuburan. Padahal kalau mau jujur, orang yang paling bodoh pun ziarah ke makam wali bukan untuk menyembah kuburan. Konsep tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat ini mengkafirkan orang yang tidak kafir dan mentauhidkan orang yang tidak bertauhid. Di samping itu, Salafi Wahabi di Indonesia ini sangat lihai mengelabui orang awam. Mereka mengatakan bahwa mereka pengikut ulama salaf. Tauhid mereka juga berasal dari ulama salaf. Padahal hal tersebut tidak benar. Tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat bukan dari ulama salaf. Sayyid Alwi bin Hamid, salah satu ulama Hadramaut Yaman, menegaskan dalam kitabnya Intabih Dinuka fi Khotorin bahwa tauhid Wahabi bukan tauhid ulama salaf. Tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, sahabat, tabi'in, dan ulama salaf. Sekali lagi, tidak pernah. Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat ini bid'ah dhalalah atau sesat menyesatkan. Kenapa? Karena bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Insya Allah, penyimpangan tauhid Wahabi ini dari Al-Quran dan Sunnah akan kami ulas
di video berikutnya. Kalau secara nas, misalnya tauhid terbagi menjadi 3 nggak ada. Tapi secara penelitian kita dapati dalam Al-Quran ternyata dilepas dari 3. Contoh. Pembagian uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat bukan dari Nabi, bukan dari ulama sahabat, bukan dari tabi'in, bukan dari tabi'ut tabi'in. Dengan demikian, jelaslah bahwa Tauhid Wahabi Salafi bukanlah ajaran ulama salaf. Tauhid Wahabi, yakni Tauhid Uluhiyah, Rububiyah, dan Asma wa Sifat dicetuskan oleh ulama yang hidup di abad ke-8, yaitu Syekh Ibnu Taimiyah. Syekh Ibnu Taimiyah bukanlah ulama salaf, sebab ulama salaf adalah ulama yang hidup di 3 abad pertama Hijriah. Dari orang yang hidup di abad ke-8, seorang syekh namanya Ibnu Taimiyah yang wafat tahun 728 Hijriah, abad ke-8. Lalu siapakah Syekh Ibnu Taimiyah ini? Syekh Ibnu Taimiyah lahir pada tahun 661 Hijriah dan wafat pada tahun 728 Hijriah. Beliau orang alim, memiliki banyak karangan dan ulama besar, sehingga menjadi salah satu Syekhul Islam. Tak heran jika beliau mendapat pujian dari banyak ulama. Akan tetapi, beliau juga orang yang kontroversi. Banyak pendapat-pendapat beliau yang menyalahi mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tak heran jika beliau juga mendapatkan kritikan pedas dari para ulama. Sampai-sampai Imam As-Subuki mengatakan bahwa Imam Ibnu Taimiyah tidak bisa dijadikan pegangan. Imam As-Subuki mengatakan sebagaimana dikutip Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Fatawa Al-Kubra, wa hadzal rajul kuntu radattu alaihi fi hayatihi fi inkarihi as-safar li ziyaratin nabi wa fi inkarihi wuqu'at talaqi idza halafa bihi thumma dhahara li min halihi ma yaktadi annahu laisa mimman yu'tamadu alaihi fi naklin tafarrada bihi li musaru'atihi ila nakli bi fahmihi. Artinya, saya sudah membantah terhadap keingkaran Ibnu Taimiyah dalam ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW dan tolak dengan sumpah. Ibnu Taimiyah tidak dapat dijadikan pegangan saat berbeda dengan ulama yang lain karena kecerobohan dalam berpendapat. Bahkan, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwa Syekh Ibnu Taimiyah adalah orang yang dihinakan oleh Allah. Beliau menulis, Ibnu Taimiyah abdun khadhalahullahu wa adallahu wa amahu wa asammahu wa adhallahu wa bidzalika surraha al-a'immatu alladzina bayyanu fasad ahwalihi wa kadba aqwalihi. Artinya, Syekh Ibnu Taimiyah adalah seorang hamba yang direndahkan oleh Allah, disesatkan, dibutakan, dan ditulikan. Atas hal ini telah dijelaskan oleh para imam tentang kerusakan perilakunya dan kebohongan pendapatnya. Tidak hanya itu, salah satu murid Syekh Ibnu Taimiyah yaitu Imam Az-Zahabi sampai menulis surat untuk menasihati Syekh Ibnu Taimiyah, sebab Ibnu Taimiyah sering mencela ulama-ulama terdahulu dan memiliki pemikiran nyeleneh. Jadi, Tauhid Rububiyah, Uluhiyah, dan Asma wa Sifat bukan ajaran ulama salaf. Ustadz-ustadz Wahabi hanya mengaku-ngaku saja. Tauhid Uluhiyah, Rububiyah, dan Asma wa Sifat dicetuskan oleh Syekh Ibnu Taimiyah yang wafat pada abad ke-8. Syekh Ibnu Taimiyah adalah ulama kontroversi yang menyalahi mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentu Syekh Ibnu Taimiyah bukan ulama salaf. Pembagian tauhid menjadi 3 bukan dari ulama salaf.